Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Real Madrid dikabarkan ikut memantau situasi kontrak Milan Skriniar di Inter yang akan berakhir pada tahun depan. Pelatih Los Blancos Carlo Ancelotti tertarik dengan bek tengah berusia 27 tahun tersebut. Meski negosiasi perpanjangan kontrak antara Skriniar dengan Nerazzurri tengah berlangsung, namun hingga saat ini belum ada kata sepakat antara kedua pihak. Itu artinya ada kemungkinan ia akan dijual pada jendela transfer Januari 2023 agar Inter tak kehilangan jasanya secara cuma-cuma di musim panas mendatang. Dilaporkan Mundo Deportivo, Real Madrid pastinya tak mau melepaskan kesempatan ini dan turut memonitor situasi Skriniar, mengingat nilai jualnya pastinya akan menurun secara signifikan pada Januari ini untuk pemain yang kontraknya segera habis. Di sisi lain, Nerazzurri tetap optimis jika mereka mampu meyakinkan Skriniar agar mampu menandatangani kontrak baru dengan menawarinya kenaikan gaji menjadi 6 juta euro bersih per musim. Paris Saint-Germain sebelumnya menawarinya gaji fantastis kepada sang bek hingga 9 juta euro per musim pada musim panas lalu, dan mereka akan menawarkannya kontrak lagi pada Mercato berikutnya. Namun PSG akan menghadapi persaingan serius dari Real Madrid yang juga menginginkan pemain berusia 27 tahun itu untuk memperkuat barisan pertahanan mereka. Klub Liga Primer Inggris Leicester City dikabarkan ingin kembali mencoba mendatangkan bek sayap Inter Robin Gosens pada jendela transfer Januari nanti. Sebelumnya Leicester pernah menargetkan Gosens pada musim panas 2020 lalu saat sang pemain masih berseragam Atalanta. Namun upaya mereka gagal dan Gosens pun akhirnya merapat ke Inter pada Mercato Januari 2022. Sebagaimana dilansir FC Inter News bahwa Leicester City menyalakan kembali minat mereka terhadap pemain asal Jerman tersebut. Sejauh ini Gosens belum juga mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Simone Inzaghi setelah 8 bulan bergabung sejak kepindahannya pada Januari ke klub. Sehingga itu memicu pertanyaan-pertanyaan tentang apakah dia adalah rekrutan yang tepat sebagai pengganti Ivan Perisic di sisi kiri. Saat ini Federico Di Marco bahkan lebih sering dipercaya dimainkan sebagai starter. Leicester pun siap memanfaatkan situasi tersebut, namun perekrutan Gosens akan banyak tergantung pada apakah Brendan Rodgers akan tetap menjabat sebagai pelatih Leicester City. Jika dia didepak dari kursi pelatih klub, maka kecil kemungkinan kepindahan Gosens ke Leicester City terwujud pada bulan Januari mendatang. Gelandang Inter Marcelo Brozovic mengalami cedera saat membela timnas Kroasia di laga kontra Austria dalam lanjutan UEFA Nations League 2022. Brozovic tampil sebagai starter di laga yang berlangsung di Ernest Happel, Wina, pada Senin 26 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun dia harus diganti pada menit ke-18 sambil meringis kesakitan. Sebagaimana dilansir Gianluca Di Marzio.com bahwa sang gelandang hanya tampil selama 18 menit karena mengalami masalah otot pada pahanya. Gelandang Kroasia itu diprediksi akan absen dalam beberapa pekan mendatang dan kemungkinan akan absen pada laga penting di bulan Oktober, yaitu laga Liga Champions melawan Barcelona. Hal ini membuat Inter akan segera menderita dan mempersulit langkah mereka untuk kembali bangkit dari keterpurukan yang dialami di awal musim ini. Gelandang Inter Christian Aslani siap untuk memimpin lini tengah Nerazzurri dengan absennya Brozovic. Seperti yang telah dilaporkan oleh Corriere dello Sport, gelandang Albania itu diharapkan untuk menggantikan Marcelo Brozovic di lini tengah lantaran pemain Kroasia itu diskors dan kemudian harus absen setelah cedera di laga timnas Kroasia. Selain ketidakhadirannya, ada fakta bahwa gelandang lain Hakan Çalhanoğlu tidak konsisten musim ini dan juga mungkin tidak fit untuk memulai pertandingan melawan AS Roma.
Sementara itu Henrik Mkhitaryan masih berjuang secara fisik untuk bisa turun lapangan kembali. Roberto Gagliardini juga belum sepenuhnya mampu mengambil peluang yang datang dari Simone Inzaghi. Itu berarti panggung telah ditetapkan bagi mantan playmaker Empoli itu untuk penampilan besar pertamanya dalam balutan seragam Inter. Striker Inter Romelu Lukaku memang telah pulih dengan baik dari cederanya. Namun demikian sang pemain belum bisa dipastikan turun menghadapi AS Roma pada akhir pekan nanti. Seperti yang telah dilaporkan oleh Sky Sport Italia melalui FC Inter News, pemain Belgia itu membuat kemajuan yang sangat baik dalam pemulihan cedera pahanya dan dia memiliki peluang untuk turun pada pertandingan melawan AS Roma. Jika dia bermain, dia akan melawan Jose Mourinho yang menjadi pelatihnya selama di Manchester United di Liga Premier. Namun ada satu hal yang masih menghalanginya untuk bermain di laga itu, yaitu fakta bahwa staf medis masih waspada dan memiliki ketakutan cedera sang pemain bertambah parah. Inter dan Juventus mengawali musim 2022-2023 dengan langkah tertatih. Meski sama-sama sedang terseok-seok, situasi Juventus dan Inter tidak bisa disamakan. Itu menurut pelatih timnas Hongaria Marco Rossi yang merasa kondisi Nerazzurri lebih parah. Juve hanya mampu menang 2 kali dari 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Mereka duduk di peringkat 8 Serie A dan terancam tak lolos ke babak gugur Liga Champions Eropa karena belum mampu memetik 1 poin pun di fase grup setelah 2 matchday. Sementara itu Inter hanya duduk 1 peringkat lebih baik dari Bianconeri setelah menelan 3 kekalahan dari 7 laga di Liga Italia. Nasib anak asuh Simone Inzaghi di Eropa juga lebih baik. Setelah dihajar 2-0 oleh Bayern Munich, mereka bangkit dengan menghantam Victoria Pleasant 2-0. Di atas kertas, situasi runner-up Serie A musim lalu itu sebenarnya lebih baik dari Juve, tetapi pelatih kebangsaan Italia Rossi merasa Inter lebih kritis. Juventus sedang dilanda cedera, sementara menurut saya situasi Inter Milan lebih kritis. Ada keretakan dalam ruang ganti, ucap Rossi kepada Ime Sagero. Saat ini Juve masih belum bisa menurunkan Federico Chiesa dan Paul Pogba yang sama-sama mengalami cedera jangka panjang. Pogba bahkan diprediksi baru bisa kembali merumput tahun depan. Selain itu, Manuel Locatelli dan Adrien Rabiot juga melewatkan beberapa laga musim ini. Di sisi lain, Nerazzurri juga kehilangan Romelu Lukaku semenjak akhir Agustus karena masalah otot. Kemudian ada Hakan Çalhanoğlu dan Marcelo Brozovic yang menyusul ke ruang perawatan. Kelompok fans garis besar Inter kembali membentang spanduk penolakan kepada Presiden Inter Stefan Zhang akibat performa buruk Nerazzurri awal musim ini. Sebelumnya, kelompok fans Curvanor telah meminta Zhang pergi melalui media sosial mereka dengan menulis Zhang Fatene atau Zhang pergilah. Namun kemarin mereka kembali melakukan aksi dengan membentang spanduk di sejumlah titik kota Milan. Para fans menginginkan Zhang dan Suning pergi dari Inter secepat mungkin. Nerazzurri sejauh ini telah meraih 3 kekalahan dalam 7 pertandingan Serie A pertama mereka, membuat marah para penggemar dengan penampilan buruk mereka di lapangan.